pengacara ini bukan bagian dari cita-cita sebetulnya, karena ada proses yang kemudian dalam perjalanannya mengarah ke keinginan untuk menjadi polisi misalnya kan, pengacara dan lain-lain sudah sirna karena memang tidak disupport dengan waktu itu dalam keadaan ekonomi yang masih dalam keadaan ekonomi yang sulit sebetulnya. Jadi setelah tamat SMA, keinginan untuk kuliah itu besar sekali, namun karena memang orang tua pekerjaannya cuma PNS waktu itu, yang kemudian pendapatannya tidak seberapa, artinya keinginan untuk kuliah itu menjadi keluar. Sudah mulai kuliah di Sekolah Tinggi Subang Muda atau Stipada. Nah, kuliah di situ kebetulan aktivitas sehari-hari di tempat kuliah itu ada organisasi namanya Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa itu kita banyak aktivitas, terutama aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampus. Nah, dari ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa pada saat itu yang memang fokus di NGO. Di NGO ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan pembelaan atau mengarah ke bagaimana bentuk ketidakadilan bagi masyarakat banyak. Jadi kegiatan-kegiatan itu sembari kuliah kita juga sibuk dalam melakukan pendampingan hukum. Waktu itu menjadi, kalau disebut sekarang ini, aktivis mahasiswa gitu. Jadi menariklah pada saat melihat kenyataannya bahwa banyak sekali masyarakat yang sebetulnya timpang dalam bentuk keadilan. Nah, di situ muncul nurani bahwa bagaimana caranya kita menjadi bagian atau mempunyai peran terkait dengan melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Nah, mulailah keinginan muncul pada saat itu, nanti setelah selesai kuliah coba-coba mengambil menjadi pengacara. Nah, kebetulan pada saat kuliah juga ada teman yang waktu itu ada di lembaga bantuan hukum Palembang. Jadi selama kuliah juga aktif di LBH Palembang. Ternyata di LBH Palembang itu banyak berbagai macam kasus yang ditangani, mulai kasus yang unik, kasus yang besar, pokoknya banyak sekali. Sehingga selama kuliah dan juga aktif di LBH Palembang, waktu itu sebagai paralegal, boleh dikatakan seperti itu banyak sekali menambah pengalaman, khususnya di bidang ilmu hukum. Secara praktek saya dapatkan itu pada saat melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat mencari keadilan, misalnya kaum buruh, kaum miskin kota, petani. Pada saat itu secara teori saya dapat ilmu di kampus atau di tempat kuliah. Dalam perjalanan di tahun 2006 alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan kuliah, mendapat gelar sarjana hukum. Kemudian berapa bulan kemudian kebetulan ada buka pendidikan khusus profesi advokat pada saat itu, PKPH, organisasi Pradi yang menyelenggarakan melalui organisasi di bawahnya ada Asosiasi Advokat Indonesia. Diikut PKPH, kemudian dinyatakan lulus. Nah, kelulusan ini sertifikatnya itu menjadi syarat untuk kita bisa mengikuti ujian profesi advokat. Jadi tepatnya di tahun 2008 dinyatakan lulus ujian profesi advokat. Nah, 2008 itu sudah dinyatakan lulus, namun lagi-lagi ada hambatan bahwa selayaknya seorang advokat yang sudah dinyatakan lulus tentunya untuk beracara harus punya kartu advokat pada saat itu melalui proses pelantikan atau sumpah di Pengadilan Tinggi Palembang di luar pengadilan. Sampai dengan di 2010 baru resmi dilantik di Jakarta, kemudian disumpah di Pengadilan Tinggi Palembang. Nah, mulai itulah aktivitas mulai dijalankan sebagai profesi advokat. Saya dikenal selama di LBH Palembang itu sebetulnya selama mahasiswa dan aktif di LBH Palembang. Kalau nama panggilan itu Andri Macan. Nah, Andri Macan ini muncul itu disematkan oleh rekan-rekan sejawat sebetulnya.
para aktivis, para pengacara pada saat itu. Karena waktu saya mahasiswa sudah banyak kenal dengan pengacara, karena saya tahun 2012 keluar dari LBH Palembang. Di LBH Palembang itu mulai sejak 2002 sampai dengan 2012, 10 tahun saya di LBH Palembang. Kemudian keluar di situ dengan tujuan bahwa ingin belajar mandiri, karena waktu itu namanya bersama teman-teman advokat muda membuat kantor di Piparja. Pada saat itu namanya Pandawa Law Office, kami orang 5 pada saat itu. Tidak terlalu lama, kalau tidak salah masih hitungan bulanan, belum sampai 1 tahun. Saya diajak bergabung di kantor advokat senior namanya Pak Bambang Haryanto, kantornya BHP Lawcom yang di Jalan BLPT Basuki Rahmat. Nah, di situ alhamdulillah mendapatkan banyak kepercayaan untuk menangani banyak perkara, khususnya di perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan besar. Namun saya juga tidak lama di situ, selama 3 tahun saya kemudian memberanikan diri lagi untuk membuka kantor lagi bersama teman-teman yang pada saat itu kantornya namanya Fair and Associate and Partner. Jadi ada di Jalan Piparja. Lagi-lagi tidak terlalu lama, belum sampai 1 tahun juga, dan saya mendapatkan tempat lagi yang saya berpikir bahwa coba memang buka sendiri kantor yang namanya, karena memang banyak yang mengenal nama kita. Saya dipanggil dengan sebutan Andri Macan, kemudian nama Andri Macan itu dipatenkan menjadi nama kantor yang sampai saat ini nama kantor tersebut sudah kita buka di Palembang dan di Pangkal Pinang. Jadi nama kantornya Andri Macan dan Partner. Sebetulnya di dunia pengacara ini, kalau kita berpikir simpel, jadi pengacara tentunya akan mendapatkan banyak penghasilan dari menangani banyak perkara. Tapi banyak juga yang belum tahu ternyata jadi pengacara baru mikir nih gimana cara nyari duitnya kan. Nah, kebetulan saya sudah banyak pengalaman di suka duka menjadi pengacara ini kan. Kebetulan pada saat menangani perkara ada memang yang datang ke kantor itu masyarakat, atau waktu itu boleh dikatakan dia buruh atau pekerja yang di PHK. Nah, bisa kita nilai namanya pekerja yang di PHK berarti kehilangan sumber ekonomi. Nah, di situ. Nah, datang ke pengacara tentunya berharap bahwa pengacara bisa membantu permasalahannya dalam mendapatkan pesangon dari PHK tersebut. Nah, jadi pada saat dalam konteks bahwa bagaimana saya bisa melakukan pembelaan terkait dengan perkara PHK yang dialami oleh klien tadi, tapi di sisi lain klien ini sebetulnya menuntut, karena di PHK kehilangan sumber ekonomi, menuntut haknya, ya kan? Jadi karena proses itu ya tentunya kita jauh sekali berharap bahwa akan mendapatkan bayaran terkait dengan penanganan jasa tersebut. Tapi dengan cara itu dalam pendampingan alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian ini menjadi yang lainnya jadi berminat. Jadi banyak sekali pekerja datang ke kantor kita, ya kan, karena tadinya kita lakukan pembelaan itu secara cuma-cuma, kita tidak minta pembayaran. Jadi banyak sekali pekerja yang kemudian datang yang di PHK, yang mereka berserikat, ya kan, kemudian ada masalah datang ke kita. Nah, dimulai disitulah ada perjalanan satu perusahaan, ada serikat pekerja yang melakukan mogok kerja pada saat itu, ya kan. Saya sebagai pengacaranya, kita datang ke situ, ikut juga dalam barisan mogok kerja. Kita juga menjadi bagian yang mereka anggap bahwa kita menjadi seorang malaikat yang akan bisa menyelesaikan masalah mereka. Tentunya tidak ada, jarang sekali kalau saya lihat yang namanya pengacara ikut dalam kegiatan mogok kerja di suatu perusahaan oleh serikat pekerja yang kemudian menginap sampai 3 hari 3 malam. Nah, saya sendiri sebagai pengacara pada saat itu ikut menjadi bagian mereka. Jadi kita ada lapangan di situ yang cuma beralaskan terpal. Jadi tidurnya pun bersama mereka di situ. Jadi tidur di lapangan beralaskan terpal, tanpa selimut, tanpa bantal. Jadi bersama mereka itu semua menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam menangani permasalahan yang mereka adukan kepada kita. Dan